Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah. Untuk pertemuan ke-13 sampai dengan pertemuan ke-16 akan dibawakan oleh saya. Ini mungkin pertemuan pertama kita untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah ini. Untuk perkenalan lebih lanjut akan kita lakukan di pertemuan berikutnya pada kelas tatap muka langsung melalui Zoom. Adapun tema mata kuliah kita hari ini mengenai manajemen hutang dan investasi daerah. Utang negara atau utang pemerintah menjadi isu yang sangat penting dan sangat sensitif, di mana ketika media mengeluarkan berita terkait dengan utang negara atau utang pemerintah ini, maka hal itu kerap menjadi sorotan publik dan politik. Utang ini merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif, di mana adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalkan penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Kemudian pembiayaan, di mana penundaan pembiayaan tersebut justru akan mengakibatkan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa mendatang, sehingga negara harus mengeluarkan utang atau mengambil utang. Utang ini menjadi instrumen APBN untuk menjaga kestabilan perekonomian dan mendorong pertumbuhan. Di mana jika negara butuh dana untuk belanja dan kemudian tidak tersedia dana untuk melakukan belanja tersebut, maka tentu saja kestabilan perekonomian negara akan terganggu dan pertumbuhan perekonomian juga akan terganggu. Utang pemerintah atau utang negara ini telah dikemukakan dalam berbagai macam teori ilmu ekonomi. Salah satu teori awal yang cukup terkenal adalah paham dari Keynesian, di mana pada paham ini teori utang terkait dengan paham ini lazim digunakan oleh negara-negara yang telah berkembang. Pada saat itu pemerintah harus mengambil peran untuk melakukan intervensi pada perekonomian, karena pada prinsipnya laissez-faire yang dicetuskan oleh Adam Smith pada saat itu dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Paham Keynesian kemudian mengeluarkan persamaan di mana output agregat atau Y merupakan penjumlahan dari konsumsi atau C dan investasi. Output agregat atau Y ini adalah produk domestik kotor atau GDP, yaitu nilai dari output final barang dan jasa selama setahun. Kemudian model Keynesian ini menjawab bahwa diperlukan campur tangan pemerintah untuk melakukan injeksi pengeluaran publik ke pasar untuk mendorong perputaran roda ekonomi. Jadi utang yang dari pemerintah atau negara ini diharapkan dapat menjadi injeksi terhadap pengeluaran publik ke pasar yang kemudian nantinya akan mendorong roda perekonomian. Kemudian Keynes yakin bahwa permintaan yang tinggi akan menciptakan penawaran yang tinggi pula, di mana jika permintaan di pasar selalu distimulasi melalui pengeluaran tambahan atau pengeluaran pemerintah, dengan demikian akan lebih banyak barang yang akan diproduksi dan ekonomi akan pulih. Jadi dengan utang atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah melalui peminjaman utang tersebut dapat nanti akan mendorong produksi yang lebih tinggi sehingga ekonomi juga akan lebih cepat pulih. Kemudian karena pada masa resesi baik investor maupun konsumen sama-sama menahan belanja mereka, maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan pengeluaran. Jadi jika nanti pengusaha banyak menahan modal atau investasi mereka, atau konsumen menahan belanja mereka, maka mau tidak mau pemerintah harus mengambil utang. Kemudian pemerintah yang harus melakukan pengeluaran atau belanja untuk menaikkan perekonomian negaranya. Kemudian selain paham Keynesian, di teori ilmu ekonomi juga mengenal paham Ricardian, di mana paham ini berpendapat bahwa rendahnya pajak atau utang pemerintah pada suatu saat akan menimbulkan konsekuensi berupa peningkatan pengenaan tarif pajak di masa datang oleh pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang. Kemudian pandangan lain, pandangan neoklasik menyatakan bahwa utang pemerintah untuk membiayai defisit pengeluaran pemerintah hanya akan berefek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Kemudian Reinhard Rogoff 2010
Kumar dan Wu tahun 2010, mereka melakukan korelasi antara public debt dan economic growth akan makin kuat ketika public debt-nya mendekati 100% dari GDP. Jadi dari semua teori utang pemerintah yang dijelaskan tadi, terdapat perbedaan pendapat di mana Keynesian dan Ricardian menyatakan bahwa utang pemerintah akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian. Kemudian pandangan neoklasik, kemudian beberapa penelitian setelah itu menunjukkan bahwa utang pemerintah ini hanya memberikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sehingga tentunya menarik kita bahas terkait dengan utang pemerintah ini. Kemudian juga baik untuk kita lakukan penelitian lebih lanjut, apakah benar ketika negara melakukan utang atau mengambil utang, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Jangan sampai negara mengambil utang, malah ujung-ujungnya utang tersebut nanti tidak bisa terbayar. Untuk itulah nanti kita akan pelajari lebih jauh terkait dengan bagaimana manajemen utang pemerintah atau utang negara. Kemudian apa manfaat dari negara ketika mereka mengambil utang atau berutang melakukan utang? Yang pertama, dana dari utang tersebut dapat digunakan untuk membangun prasarana publik yang dapat kemudian menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali utang tersebut. Jadi manajemen utang harusnya kita harus membangun sesuatu dari utang tersebut yang kemudian nantinya akan menghasilkan penerimaan kembali untuk membayar kembali utang tersebut. Jadi sebaiknya jangan sekali-sekali mengambil utang apabila nanti di kemudian hari tidak memiliki penghasilan untuk mengembalikan utang tersebut. Kemudian yang kedua, membiayai investasi yang membutuhkan dana besar untuk akselerasi pembangunan. Jadi ketika negara membutuhkan belanja terkait dengan investasi, kemudian mereka tidak memiliki dana yang tersedia untuk membayar investasi tersebut, maka utang menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai investasi yang nilainya besar, kemudian nantinya akan membantu untuk akselerasi pembangunan. Kemudian manfaat utang yang lain yaitu menjaga kesinambungan fiskal. Next, selain itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan sudah dijelaskan juga dalam beberapa teori terkait dengan ilmu ekonomi, bahwa utang negara ini juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana jika negara melakukan belanja yang tinggi, kemudian dari belanja tersebut akan menghasilkan produksi yang tinggi juga, maka tentunya nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian utang juga dapat mengoptimalkan manajemen kas daerah. Jadi ketika pemerintah daerah membutuhkan dana untuk belanja, sementara uang tunai yang tersedia di kas tidak tersedia, maka untuk melaksanakan belanja tersebut secepat mungkin dapat menggunakan fasilitas atau memanfaatkan utang. Kemudian yang berikutnya memperbaiki struktur fiskal, yaitu pembiayaan anggaran defisit. Ini yang banyak digunakan. Ini yang banyak digunakan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan utang. Jadi ketika anggaran suatu pemerintah sudah defisit, maka dapat memanfaatkan utang ini untuk menutupi defisit tersebut. Berikutnya kita bicara terkait dengan definisi manajemen utang. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan menjadi pengelolaan, kemudian utang bisa dikatakan sebagai utang atau pinjaman. Jadi secara sederhana kita dapat mengartikan bahwa manajemen hutang adalah bagaimana pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap utang atau pinjaman mereka. Dalam buku-buku terkait dengan manajemen utang terdapat banyak definisi. Ada beberapa yang saya ambil dalam slide ini, seperti manajemen utang negara adalah proses pembentukan dan pelaksanaan strategi untuk mengelola utang pemerintah. Utang tersebut dalam rangka untuk meningkatkan jumlah pendanaan yang diperlukan dan mencapai tujuan risiko dan mengendalikan biayanya. Selain itu, juga dapat untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen utang pemerintah lainnya yang mungkin ditetapkan
oleh pemerintah seperti mengembangkan dan memelihara pasar yang efisien untuk sekuritas pasar. Nah, kalau terkait dengan pemerintah daerah, manajemen utang daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelolaan utang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat risiko yang terkendali dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efisien dan efektif. Nah, jadi dari definisi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen utang ini merupakan ya proses pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam penyusunan strategi untuk mengelola utang tersebut dengan harapan bahwa pinjaman atau utang tersebut dapat dikendalikan risikonya, kemudian pemerintah mengeluarkan biaya terendah terkait dengan pinjaman tersebut, kemudian bagaimana pinjaman tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen utang terkait dengan pembiayaan pemerintah atau negara, di mana pembiayaan pemerintah atau negara tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara sehingga negara harus mengeluarkan utang, di mana tentunya untuk memaksimalkan penggunaan utang tersebut maka tentunya diperlukan analisis risiko dan pengendalian biaya, di mana diharapkan nantinya akan diperoleh biaya yang serendah mungkin dalam proses pengembalian utang negara tersebut. Berikutnya prinsip-prinsip manajemen utang. Prinsip yang pertama terkait dengan efisiensi dan efektivitas biaya. Pada prinsip ini menekankan bahwa dalam melakukan pinjaman daerah, diupayakan pemerintah daerah dapat memperoleh pinjaman dengan biaya pinjaman yang sudah diketahui dan risiko yang dapat diterima. Jadi pada prinsipnya, ketika pemerintah daerah ingin melakukan pinjaman, ingin memperoleh pinjaman, maka pinjaman tersebut sudah diketahui risiko apa yang akan diterima oleh pemerintah daerah terkait dengan pinjaman yang dilakukan tersebut. Kemudian prinsip berikutnya yaitu prinsip kehati-hatian. Pada prinsip ini menganjurkan agar proses pengambilan keputusan pengadaan pinjaman dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menghindari keseluruhan yang bersifat spekulatif. Berikutnya diversifikasi. Diversifikasi dalam proses mendapatkan utang perlu dipertimbangkan berbagai alternatif sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berbeda dalam rangka memperoleh biaya utang yang rendah. Jadi terkait dengan diversifikasi ini, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu mempertimbangkan tingkat bunga, kemudian jangka waktu pinjamannya nanti, untuk kemudian memperoleh biaya utang yang lebih rendah. Kemudian prinsip yang berikutnya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Pada prinsip ini menekankan bahwa utang harus digunakan secara optimal dan efisiensi. Kemudian selain itu harus transparansi terhadap pinjaman tersebut, kemudian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip transparansi ini lebih mengedepankan bahwa pemerintah daerah harus secara optimal menggunakan pinjaman tersebut, kemudian penggunaan pinjaman yang digunakan tadi dapat diberitahukan kepada publik dan dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Kemudian prinsip yang berikutnya terkait dengan penerimaan hibah luar negeri tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun ikatan lainnya yang dapat merugikan negara. Prinsip berikutnya terkait dengan bebas ikatan, maka pinjaman pemerintah daerah khususnya untuk luar negeri harus tidak boleh didasarkan oleh ikatan politik yang nantinya mungkin akan menimbulkan kerugian bagi negara. Kemudian prinsip berikutnya menjamin kesinambungan fiskal, yaitu pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali. Jadi jangan sampai pemerintah daerah mengambil utang, kemudian tanpa dianalisa, kemudian mereka tidak akan mampu untuk melakukan pembayaran kembali terhadap utang tersebut. Selain itu, pinjaman tersebut bersifat sementara dan hanya dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan negara atau pemerintah. Jadi jangan mengambil pinjaman yang nantinya akan memberatkan negara atau pemerintah daerah. Kemudian prinsip berikutnya yaitu mekanisme APBD. Di mekanisme APBD kita berbicara tentang pengadaan utang
yang dikelola dalam mekanisme APBD yang di dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program atau proyek. Berikutnya, prinsip yang berikutnya menunjukkan terkait dengan menunjang pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan dari awal tadi bahwa sebaiknya ketika pemerintah daerah atau pemerintah pusat mengeluarkan utang atau mengambil utang, maka dipastikan bahwa utang tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Nah, terkait dengan prinsip ini, seharusnya kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri atau pinjaman apapun itu yang dilakukan oleh pemerintah harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oke, pada umumnya utang pemerintah atau utang negara terbagi atas dua bagian besar, yaitu pinjaman dari luar negeri dan surat berharga negara. Nah, pinjaman dari luar negeri ini biasa diberikan oleh negara-negara sahabat atau lembaga keuangan dari luar negeri, dapat dalam bentuk pinjaman dan dapat juga dalam bentuk hibah. Nah, sementara surat berharga negara ini ada berbagai macam jenisnya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah penerbitan SBN setiap tahun atau surat berharga negara ini yaitu yang pertama kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit. Jadi ketika negara defisit, maka tentunya semakin banyak surat berharga negara yang diedarkan. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dengan mata uang rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Kemudian yang ketiga, kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang, serta yang keempat, kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Nah, adapun jenis-jenis surat berharga negara dapat dilihat pada slide ini. Yang sering digunakan oleh masyarakat umum itu yang paling banyak terkait dengan ini ORI, kemudian zero coupon regular, yang paling umum dikenal oleh masyarakat. Untuk lebih jauhnya nanti mahasiswa dapat mencari tahu terkait dengan surat berharga negara ini. Banyak informasinya tersedia di internet. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, utang pemerintah dari pinjaman luar negeri. Utang pemerintah dari pinjaman luar negeri dapat dilihat sumber pinjamannya dan lain-lain pada slide ini. Nah, nanti saya akan bagikan slide-nya supaya dapat dipelajari lebih lanjut. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke spesifik ke utang daerah. Nah, adapun jenis-jenis utang daerah ada 3 jenis yang saya sampaikan di slide ini. Yang pertama, utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini biasanya digunakan untuk menutupi defisit dalam aliran kas operasional pemerintah daerah. Nah, pinjaman jangka pendek ini merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Nah, jadi utang jangka pendek ini digunakan untuk aliran kas operasional pemerintah daerah dan diselesaikan di tahun anggaran yang berjalan. Adapun sumber dari pinjaman jangka pendek ini bersumber dari bisa pinjaman dari daerah pemerintah daerah lain, bisa juga dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, utang jangka menengah. Utang jangka menengah adalah pinjaman yang digunakan untuk membiayai proyek penghasilan non pendapatan. Pinjaman jangka menengah ini merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalkan kepala daerahnya menjabat dalam satu periode selama 5 tahun, maka utang jangka menengah ini harus diselesaikan sebelum kepala daerah tersebut selesai periode jabatannya. Nah, adapun pinjaman jangka menengah ini dapat bersumber dari pemerintah pusat, kemudian lembaga keuangan bank, kemudian lembaga keuangan lainnya. Nah, pinjaman jangka menengah ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan atau sarana pelayanan publik daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah.
Jadi utang jangka menengah ini digunakan oleh Pemda untuk membangun fasilitas yang nantinya digunakan oleh publik. Jadi tidak menghasilkan penerimaan daerah. Kemudian yang ketiga, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasilan pendapatan. Nah, jadi kalau tadi jangka menengah untuk proyek penghasilan dan pendapatan atau untuk fasilitas publik, utang jangka panjang nanti digunakan untuk proyek penghasilan pendapatan. Pinjaman jangka panjang ini merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Nah, adapun pinjaman jangka panjang ini dapat bersumber dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, dan lembaga lainnya. Kemudian pinjaman jangka panjang ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau kegiatan investasi daerah. Contohnya berupa kegiatan pembangunan prasarana atau prasarana atau sarana publik dalam penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dengan tujuannya itu ya, yang pertama, menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana atau sarana daerah. Kemudian yang kedua, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Jadi kesimpulannya, utang jangka panjang ini tadi dapat digunakan pemerintah daerah untuk proyek yang nantinya akan memberikan penghasilan terhadap daerahnya. Oke, tadi sudah jelaskan jenis-jenis pinjaman atau utang daerah. Nah, sekarang dari mana sumber utang daerah tersebut yang dijelaskan tadi sebelumnya? Ada 2 poin penting. Yang pertama, sumber untuk utang jangka pendek. Utang jangka pendek tadi sudah dijelaskan bahwa utang tersebut dapat diambil dari pinjaman dari pemerintah pusat, bisa juga melalui pemerintah daerah yang lain, kemudian bisa juga dari lembaga keuangan dalam negeri, bank misalkan, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi jika pemerintah daerah membutuhkan pinjaman, maka bisa langsung ke pemerintah pusat untuk melakukan pinjaman tersebut. Kemudian terkait dengan utang jangka panjang dan menengah. Utang jangka panjang dan menengah untuk dalam negeri dapat diperoleh dari obligasi daerah, sedangkan untuk luar negeri dapat diperoleh dari perjanjian penerusan utang. Next, resiko utang. Tentunya ketika negara atau pemerintah mengambil utang atau mengeluarkan utang, maka tentu ada risiko-risiko dalam pengambilan utang tersebut. Yang pertama, risiko capacity to repay. Risiko ini terkait dengan risiko global, di mana jika adanya perlambatan ekonomi di emerging market dan masih rendahnya harga komoditi sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Kemudian refinancing dan likuidasi global. Kemudian risiko yang lain itu utang yang terlalu besar sehingga nantinya dapat melemahkan struktural fiskal dalam negeri. Kemudian risiko yang keempat ini menjadi momok yang sangat dihindari oleh negara, yaitu kegagalan membayar utang. Jadi jangan sampai pemerintah mengambil utang kemudian gagal melakukan pembayaran terhadap utang tersebut. Berikutnya risiko kredit macet, dan terakhir penggelembungan utang karena perubahan kurs mata uang. Jadi kurs mata uang juga ini menjadi faktor penting yang dianalisis sebelum pemerintah mengambil utang negara atau utang pemerintah daerah, di mana jika terjadi perubahan kurs, maka tentunya ditakutkan akan terjadi penggelembungan utang di kemudian hari. Risiko utang yang berikutnya yaitu terkait dengan yang pertama, credit risk atau risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko yang tidak terbayar. Risiko tidak terbayarkan utang negara akibat ketidakmampuan debitur dalam melakukan pembayaran utang tersebut. Kemudian risiko yang berikutnya itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan keadaan likuid yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban atau kesulitan organisasi.
untuk memperoleh tambahan kas melalui utang jangka pendek. Kemudian resiko pasar adalah resiko yang timbul terkait dengan perubahan pasar seperti misalkan perubahan tingkat suku bunga, kemudian nilai tukar mata uang, kemudian harga komoditas di Indonesia. Berikutnya resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang diakibatkan oleh kegagalan operasi, seperti misalkan kesalahan transaksi, kemudian rendahnya kualitas SDM, kemudian kegagalan sistem pengendalian internal, kemudian bencana alam sehingga mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan di suatu negara sehingga terjadi masalah operasional. Kemudian berikutnya resiko perpanjangan utang atau rollover risk. Nah, resiko perpanjangan utang adalah risiko utang terkait dengan diperpanjangnya utang dengan biaya bunga yang tinggi dan tidak dapat diperpanjang. Berikutnya kita masuk ke analisis resiko utang. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa utang ini dapat menjadi instrumen APBN yang nantinya akan membantu kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sehingga tentunya kita tetap harus melakukan analisis resiko terkait utang tersebut untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami pemerintah daerah atau pemerintah pusat terkait dengan pengadaan dan penggunaan utang. Analisis risiko utang dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi ekonomi makro nasional, kemudian regional dan internasional, dan prediksi ke depan bagaimana ekonomi nasional tersebut akan berlangsung. Kemudian menganalisis nilai tukar atau exchange rate dan prediksi ke depannya. Jadi pemerintah daerah harus terus melakukan analisis terkait dengan nilai tukar ini. Kemudian yang ketiga, memprediksi dan mengantisipasi adanya kejutan eksternal atau external shock yang berpengaruh terhadap manajemen utang. Yang keempat, membuat skema tindakan perlindungan nilai utang. Berikutnya dapat dilakukan prediksi atau identifikasi timbulnya utang bersyarat. Kemudian yang berikutnya melakukan uji kekuatan atau stress test terhadap portofolio utang yang saat ini dimiliki pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan mendasarkan pada kejutan ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi daerah. Oke, berikutnya kita masuk ke manajemen investasi. Tadi sudah kita bahas terkait dengan manajemen utang. Sekarang masuk ke bahasan berikutnya, yaitu manajemen investasi daerah. Investasi daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bicara terkait dengan investasi, tentunya kita akan mengharapkan untuk memperoleh keuntungan nanti dari investasi yang kita lakukan tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk keamanan aset daerah. Jadi pemerintah daerah melakukan investasi juga ya, faktor yang mempengaruhi itu untuk keamanan aset daerahnya. Kemudian berikutnya untuk optimalisasi manajemen kas dan menjaga likuiditas keuangannya. Investasi aset daerah terbagi atas investasi aset keuangan, di mana investasi aset keuangan ini terdiri dari deposito, kemudian saham, kemudian sukuk atau obligasi syariah, kemudian reksadana, kemudian surat berharga lainnya, dan penyertaan modal. Selain investasi aset yang dalam aset keuangan, juga investasi aset daerah terdiri dari investasi aset non keuangan. Investasi aset non keuangan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama aset berwujud dan aset tak berwujud. Aset berwujud contohnya misalkan tanah dan bangunan, kemudian jalan, irigasi dan pembangunan, kemudian yang ketiga infrastruktur dan jaringan, kemudian yang keempat mesin dan peralatan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang berikutnya aset tak berwujud, contohnya misalkan sumber daya manusia di daerah, kemudian database dan sistem informasi yang tersedia di pemerintah daerah. Investasi aset keuangan itu terdiri dari investasi jangka pendek, waktunya kurang dari 1 tahun, kemudian deposito 1-6 bulan, kemudian selain itu surat perbendaharaan negara SPN, kemudian saham yang dapat dijual kembali dalam waktu 1 tahun. Investasi aset keuangan lainnya
juga terdiri dari investasi jangka panjang. Nah, yang ini lebih dari 1 tahun, contohnya deposito 12 bulan, nah, kemudian surat utang negara, kemudian obligasi dari pemerintah daerah lain, kemudian saham dan penyertaan modal jangka panjang, dan bergulir atau rollover fund. Nah, kemudian tentunya investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini juga memiliki resiko-resiko. Nah, di slide ini saya jelaskan ada 4 resiko dari investasi daerah. Yang pertama resiko kredit. Nah, resiko kredit ini terkait dengan resiko kegagalan pinjaman dan pemerintah untuk mengembalikan dana yang dipinjam tersebut pada saat jatuh tempo. Resiko kredit dapat diminimalisasi dengan cara melakukan analisis kredit secara cermat, membatasi jumlah investasi terhadap kredit yang berisiko tinggi, kemudian mensyaratkan adanya pinjaman atas investasi tersebut. Kemudian resiko yang kedua yaitu resiko likuiditas, terkait dengan kemudahan untuk menjual instrumen investasi sebelum jatuh tempo tanpa menderita kerugian. Nah, resiko likuiditas ini dapat dikurangi dengan cara memilih instrumen investasi yang aktif diperdagangkan di pasar sekunder, serta membuat perkiraan arus kas dan schedule jatuh tempo investasi sehingga antara kebutuhan kas dengan pencairan investasi bisa disesuaikan. Kemudian yang berikutnya resiko pasar dan suku bunga. Nah, resiko pasar dan suku bunga adalah resiko yang terkait dengan penurunan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan pasar keuangan. Harga pasar keuangan sangat terkait dengan perubahan tingkat suku bunga, nah, di mana kenaikan suku bunga dapat berisiko terhadap menurunnya harga surat berharga. Nah, yang keempat yaitu resiko reinvestasi. Nah, resiko reinvestasi terjadi ketika pendapatan dan investasi tidak dapat diinvestasikan kembali dengan tingkat keuntungan yang sama dengan dana pokok yang diinvestasikan. Nah, hal ini pada umumnya terjadi pada surat berharga yang belum dilunasi sebelum jatuh tempo. Berikutnya, prinsip-prinsip dalam investasi oleh pemerintah daerah. Yang pertama yaitu legalitas. Investasi daerah harus memenuhi aspek legalitas, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Nah, jadi ketika pemerintah daerah melakukan investasi, maka tentunya ada peraturan-peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keamanan. Nah, keamanan ini terkait dengan keputusan investasi daerah harus mempertimbangkan aspek keamanan investasi. Keuangan daerah harus dilindungi dari kerugian investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi daerah harus didukung dengan analisis yang memadai tentang manfaat dan risiko investasi. Nah, jadi dari prinsip terkait dengan keamanan ini, di mana pemerintah daerah sebelum melakukan investasi, mereka harus melakukan analisis terkait dengan manfaat dan risiko dari investasi yang dilakukan tersebut. Jangan sampai pemerintah daerah melakukan investasi, malah ujung-ujungnya mereka tidak memperoleh keuntungan, malah kerugian yang diperoleh oleh pemerintah daerah tersebut. Kemudian prinsip yang berikutnya, likuiditas investasi. Prinsip likuiditas ini berbicara terkait seberapa mudah investasi tersebut dapat dicairkan. Jadi jangan sampai pemerintah daerah melakukan investasi, kemudian pada saat membutuhkan untuk menggunakan dana investasi tersebut tidak dapat dicairkan. Maka menjadi penting prinsip likuiditas ini. Kemudian semakin liquid suatu investasi, maka tentunya semakin mudah pemerintah daerah memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan kas mendadak atau tidak terduga. Nah, jadi investasi nantinya diharapkan juga dapat digunakan sesegera mungkin jika pemerintah daerah membutuhkan kas operasional yang mendadak dan tidak terduga. Kemudian prinsip yang berikutnya terkait dengan keuntungan. Nah, tujuan utama dari pemerintah daerah untuk melakukan investasi tentunya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, investasi yang dilakukan daerah harus memberikan keuntungan yang paling optimal terhadap daerahnya.
Kemudian manajer keuangan daerah harus berupaya untuk membuat portofolio investasi yang tentunya akan memberikan keuntungan terbesar bagi pemerintah daerah dengan tingkat risiko yang seminimal mungkin. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu kesesuaian. Nah, karena organisasi pemerintah daerah bukan seperti perusahaan bisnis, juga bukan lembaga keuangan, maka tidak semua jenis instrumen investasi cocok untuk pemerintah daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak dibenarkan ikut bermain falas maupun hal tersebut memberikan keuntungan. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini jika akan melakukan investasi, tidak boleh dalam bentuk falas meskipun investasi tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah tidak pas jika melakukan investasi pada zero coupon bond dan surat berharga yang jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Nah, jadi diharapkan pemerintah daerah tidak melakukan investasi yang nantinya dapat jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Kemudian pemerintah daerah perlu memilih instrumen investasi yang sesuai untuk operasionalisasi manajemen keuangan daerah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Oke, itu tadi materi dari saya terkait dengan manajemen utang dan investasi daerah. Untuk memperdalam lagi pengetahuannya terkait dengan materi ini, maka saya sudah siapkan beberapa artikel terkait dengan pokok bahasan kita yang dapat mahasiswa nanti bahas atau review di rumah masing-masing. Nanti untuk lebih detailnya, ketua kelasnya dapat menghubungi saya melalui pesan WhatsApp dan akan saya jelaskan secara detail terkait dengan review jurnal atau referensi yang akan saya bagikan melalui LMS Setia Amko. Nah, untuk pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih semua atas partisipasinya. Sebaiknya dibaca kembali materi yang saya berikan. Kemudian minggu depan kita akan bertemu langsung melalui Zoom. Jadi saya harapkan semua mahasiswa dapat hadir pada pertemuan yang berikutnya, supaya kita dapat berkenalan lebih jauh. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.